Ad-Duafa juz 1 halaman 740 nomor 929. Dan Ad-Dhahabi juga memasukkan nama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dalam Mughni Ad-Duafa nomor 3566 dan mengatakan bahwa ia seorang yang dikenal dhaif dan dinyatakan dhaif oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai, Daruqutni dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Tolong dijelaskan hadis yang umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian 7 akan masuk neraka dan 1 akan masuk surga. Siapa golongan yang masuk surga itu? Hadis Nabi jelas masalah itu. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71, Nasrani 70 dan umatku 73. Khusus umatku ini, kata Nabi SAW, semuanya masuk neraka dulu, lewat neraka. Tapi nanti masuk surga ya. 73 ini akan masuk surga semuanya. Kecuali 1, nggak pakai mampir neraka, langsung masuk surga. Yang ditanya oleh penanya ini, sahabat sudah tanya, ya Rasulullah, siapa yang 1 itu? Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikuti aku dan ikuti sahabat-sahabatku. Itu tadi hadis andalan Wahabi ya. Hadis yang dilegitimasi atau hadis yang dieksploitasi sendiri oleh Wahabi menjadi hadis andalan yang bisa menjamin Wahabi ini masuk surga tanpa hisab. Wah, keren ya. Tanpa mampir dulu ke neraka katanya Wahabi. Gak usah mampir, los. Tapi sayangnya ada seorang cewek tuh, ada seorang perempuan yang cukup pintar teman-teman, yang mengupas menelanjangi bahwasanya hadis yang dipakai Wahabi ini, yang digaung-gaungkan Wahabi ini dhaif teman-teman. Oke, dhaif. Kan Albani kan pernah tuh mendoifkan satu matan ini pernah didoifkan Albani sebagiannya soheh. Nah ini dibalas ini kayaknya ya, dibalas. Sebagian matan hadis ini ternyata didoifkan oleh si cewek ini. Oke, kita cek aja langsung teman-teman ya. Kang siji kolu ngendika sapa para sahabat, man utawi sapa ya utawi millah ya Rasulullah ya Kanjeng Nabi Rasul. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yaiku ma agama ana utawi ingsun iku alaihi ing atase ngayomi agama wa ashabi lan sahabat ingsun. Hadis Iftirakul Ummah ini adalah hadis masyhur di kalangan umat Islam. Hadis tersebut mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya 1, yaitu yang mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah sahabatnya. Sebagian orang yang berasal dari madhab Salafi mengklaim bahwa Salafi adalah golongan yang selamat dari 73 golongan tersebut. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti jejak para sahabat Nabi atau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sayangnya hadis yang mereka jadikan dasar dalam masalah ini adalah hadis yang sangat lemah atau dhaif, terutama matan atau isi hadis ini di kalimat yang berbunyi sunnah sahabatku adalah dhaif. Hadis Iftirakul Ummah yang akan saya bahas kali ini adalah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi yang saya bacakan tadi. Syekh Albani telah memasukkan hadis ini dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 2641. Seraya berkata bahwa hadis ini hasan. Pernyataan beliau sudah jelas keliru dan mengandung kerancuan. Hadis ini sendiri sanadnya dhaif, dan jika Syekh menghasankan hadis Tirmidzi ini berdasarkan penguat dari hadis-hadis Iftirak al-Ummah yang lain, maka beliau sudah salah alamat. Hadis Iftirak al-Ummah yang lain bersanad sahih memang mengandung kata-kata akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tetapi tidak satu pun dari hadis-hadis penguat tersebut yang menyebutkan bahwa golongan yang selamat itu adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Tambahan ini sangat jelas dhaif baik dari segi sanad maupun matanya. Oleh karena itu jelas sekali hadis Iftirak al-Ummah yang lain tidak bisa dijadikan penguat bagi riwayat Tirmidzi tadi.
Penyebab dhaifnya hadis Tirmidzi tadi adalah Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, di mana ia adalah seorang perawi yang dhaif. Ibnu Hajar dalam Tahdhib at-Tahdhib telah menyebutkan biografi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, di mana ia telah dilemahkan oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Ma'in, An-Nasai, Yahya bin Sa'id, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Qurashi, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dalam kitab Tahdhib at-Tahdhib diantaranya Ibnu Hajar mengutip Ibnu Abi Khaisamah berkata dari Ibnu Ma'in dhaif. An-Nasai berkata dhaif. Ibnu Kuzaimah berkata tidak bisa dijadikan hujjah, dan Ibnu Qurashi berkata matru. An-Nasai telah memasukkan Abdurrahman bin Ziyad ke dalam kitabnya Ad-Du'afa nomor 361 dan berkata Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi dhaif. Daruqutni juga memasukkan Abdurrahman bin Ziyad dalam kitabnya Ad-Du'afa nomor 338 dan berkata Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi tidak kuat. Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi memang dikenal dhaif, sehingga banyak kitab Ad-Du'afa menyebutkan namanya. Selain An-Nasai dan Daruqutni, Ibnu Hibban juga menyebutkannya sebagai perawi dhaif dalam Al-Majruhin halaman 14 nomor 571 seraya berkata kana yarwi al-maudu'ati anisikoti, artinya bahwa Abdurrahman bin Ziyad sering meriwayatkan hadis-hadis palsu dari para perawi sikoh. Al-Uqaili juga memasukkan nama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dalam kitabnya Ad-Du'afa juz 1 halaman 740 nomor 929. Dan Ad-Dahabi juga memasukkan nama Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dalam Mughni Ad-Du'afa nomor 3566 dan mengatakan bahwa ia seorang yang dikenal dhaif dan dinyatakan dhaif oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai, Daruqutni, dan Ahmad. Selain dalam Sunan Tirmidzi, ternyata hadis dengan matan apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya juga diriwayatkan oleh Tobroni dalam Mu'jam As-Shaghir dengan matan yang hampir sama, namun dengan jalan sanad yang berbeda. Sanadnya adalah sebagai berikut: Isa bin Muhammad al-Wasiti, Wahab bin Baqiyah, Abdullah bin Sufyan al-Madani, Yahya bin Sa'id al-Ansari, sampai Anas bin Malik. Dan di akhir hadis, Tabrani menulis Lam yarwihu an Yahya ila Abdullah bin Sufyan, artinya tidak diriwayatkan dari Yahya kecuali oleh Abdullah bin Sufyan. Hadis ini juga adalah hadis yang dhaif karena Abdullah bin Sufyan. Al-Uqaili menyebutkan Abdullah bin Sufyan dalam kitabnya Ad-Du'afa nomor 817 dan berkata Abdullah bin Sufyan al-Khuzai al-Wasiti Yahya bin Sa'id la yutabbi'u ala hadis, artinya Abdullah bin Sufyan al-Khuzai al-Wasiti meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id tidak diikuti hadisnya. Setelah itu Al-Uqaili membawakan hadis riwayat Tobroni ini sebagai penegasan akan kedhaifan riwayat tersebut dan tidak layak untuk diikuti. Ad-Dahabi juga menyebutkan Abdullah bin Sufyan dalam kitabnya Mughni Ad-Du'afa halaman 475 nomor 3197. Oleh karena itu sudah jelas hadis Iftiraqul Ummah yang diriwayatkan Tobroni dengan matan sunnah para sahabatku ini pun tidak layak untuk dijadikan hujjah. Kita terima jika itu memang benar, Mas ya. Kita terima jika jarh wa ta'dil yang dilakukan oleh ukhti ini memang benar adanya, walaupun sebenarnya dia ini Syiah, teman-teman ya. Oke, itu saja dari kami. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.